No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada wanita. Apa sih sistem reproduksi pada wanita itu? Jadi sistem reproduksi pada wanita yaitu sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan berkembang biak pada wanita. Jadi di sistem reproduksi pada wanita ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu bagian dari genitalia. Genitalia ini tersendiri mempunyai beberapa bagian juga. Yang pertama eksternal. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang genitalia eksternal. Sebelumnya apa sih genitalia eksternal? Genitalia eksternal adalah alat kelamin pada wanita yang tampak dari luar. Nah, terdiri dari apa saja sih genitalia eksternal? Yang pertama, genitalia eksternal itu terdiri dari mons pubis, glitoris, uretra, vagina, selaput darah atau hymen. Dan selanjutnya tuh di sini ada labia mayor, labia minor, dan ini ada anus. Nah, selanjutnya yaitu genitalia internal. Yang dimana genitalia internal ini adalah alat kelamin pada wanita yang tidak nampak dari luar, yang artinya yaitu berada di dalam. Baik, yang pertama yaitu ada uterus atau bisa disebut juga dengan rahim, yang dimana uterus adalah tempat sel telur yang sudah dibuahi atau yang siap untuk dilahirkan. Selanjutnya yaitu ada ovarium, yang dimana ovarium ini adalah tempat terbentuknya sel telur dan hormon seksual pada wanita seperti hormon estrogen dan progesteron. Nah, selanjutnya yaitu ada tuba Fallopi, yang dimana tuba Fallopi ini adalah sebagai jalur sel telur yang dari ovarium menuju ke uterus saat terjadinya ovulasi. Nah, dari ovarium ini juga terjadi pertemuan antara sel telur dan sperma. Nah, selanjutnya yaitu ada serviks, yang dimana serviks ini adalah tempat terbentuknya selaput lendir. Fungsi dari selaput lendir itu untuk membantu sperma melalui vagina. Selanjutnya pelvis itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis mayor bisa disebut dengan vas pelvis, bentuknya itu di atas linia terminalis. Lalu fungsi dari pelvis itu untuk menyokong organ abdomen. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang pelvis minor. Pelvis minor bisa juga disebut dengan true pelvis, letaknya terbentuk juga di bawah linia terminalis. Fungsinya yaitu untuk menyokong organ reproduksi. Jadi di sini saya akan membahas tentang bagian panggul. Secara garis besar panggul dibagi menjadi 4, yaitu di sini ada 2 tulang oskosai dan di sini ada tulang sacrum dan di sini ada tulang oskocygis. Lalu di ilium di bagian sini, yang di bagian tebal itu namanya crista iliaca. Lalu yang di ujung sini itu namanya spina iliaca. Yang di depan sini itu namanya spina iliaca anterior superior. Lalu di belakang sini itu namanya spina iliaca anterior inferior. Lalu di sini itu ada namanya spina iliaca posterior superior. Di belakang sini itu ada namanya spina iliaca posterior inferior. Di bagian isium, isium dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang di sini itu namanya tuber isiadica. Lalu yang di bagian yang berlubang ini namanya foramen oblatorium. Lalu yang di bagian bulat ini namanya acetabulum. Lalu yang menonjol di bagian belakang ini namanya spina isiadica. Lalu di bagian pubis dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu namanya rumus superior osis pubis. Lalu yang di bagian sini itu namanya rumus inferior osis pubis. Lalu yang di bagian yang segitiga ini namanya arcus pubis. Selanjutnya kita ke bagian sacrum. Yang pertama yang bagian menonjol ini namanya foramoratorium. Lalu yang di bagian bolong-bolong ini namanya foramina sacralia anterior. Lalu yang di bagian bawah sini itu namanya paling ujung ini namanya coccygius. Tulang coccygius terdiri dari 3 sampai 5 ruas tulang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang artikulasio. Di sini ada namanya artikulasio sacroiliaca.
dan sacrum. Lalu di bagian bawah sini namanya articulatio sacro-coccygeus yang menghubungkan antara tulang sacrum dan coccygeus. Lalu yang di bagian sini namanya articulatio symphysis pubis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk panggul. Yang pertama itu bentuk panggul normal. Namanya itu gynecoid. Gynecoid ini 41% wanita aditius bulat kelangkungan atau sacrum. Baik signa ischiadica tumpul dan tidak menonjol, sudut atau pubisnya itu membulat. Sedangkan yang kedua ini namanya anthropoid. Anthropoid ini 33% seperti jantung, curvatura sacrum hampir lurus, angulus pubicus sempit. Sedangkan yang tiga ini namanya anthropoid. Yang anthropoid itu berada di laki-laki, wanita dengan tinggi, dengan tungkai yang panjang, papaval, sempit memanjang, ventrodorsal. Dan yang terakhir ini ada namanya flatveloid. Atau flatveloid ini ada di pria dan atau wanita yang jarang gangguan perkembangan rachitis herediter pap Erbs, sumbu panjang yang transversal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemberitaan panggul luar. Di gambar pertama ada namanya distantia spinarum. Jarak antara spina iliaca anterior superior kiri dan kanan yaitu 23 sampai 26. Sedangkan yang kedua ada namanya distantia cristarum. Jarak yang jauh antara crista iliaca kanan dan kiri yaitu 26 sampai 29. Sedangkan gambar yang ketiga itu ada namanya conjugata externa atau bundequa, yaitu jarak antara pinggir atas symphysis dan ujung processus spinosus raus tulang lumbal ke-5, yaitu dengan angka 18 sampai 20. Sedangkan gambar yang terakhir ini ada ukuran lingkar panggul dari pinggir symphysis ke pertengahan antara spina iliaca anterior superior dan trascenter mayor sepihak dan melingkari keseluruhan panggul. Ini dari 80 sampai 90.